Narkoba masih menjadi ancaman serius generasi bangsa. Meski berbagai upaya pencegahan dan penindakan telah dilakukan, namun masih didapati narkoba menjerat masyarakat dari berbagai kalangan. Selama tahun 2024, Polda Maluku berhasil mengungkap 180 kasus peredaran narkoba. Sementara itu, sejak Januari hingga Juni 2025, ditemukan 83 kasus peredaran narkoba melibatkan 100 tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Heri Budianto SIKMH mengungkapkan tersangka yang terlibat dalam kasus narkoba datang dari berbagai kalangan, di antaranya aparatur sipil negara, pelajar, nelayan, dan kalangan pengangguran. Untuk memutus rantai peredaran narkoba masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan, di antaranya kecepatan waktu, anggaran, sarana dan prasarana, mengingat Maluku didominasi wilayah kepulauan. Kondisi geografis tersebut menyulitkan petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan tersangka. Di samping itu, ekonomi lingkungan dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor sulitnya memutus mata rantai peredaran narkoba di Maluku. Ya, tentunya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita ini terdiri dari 85% itu laut dan sisanya adalah daratan. Tantangan kami memang yang pertama dari kecepatan waktu, ya, terus kemudian anggaran dan sarana dan prasarana. Ya, kalau kami yang di sini apabila ingin melakukan penangkapan di daerah lain itu memang tantangan tersendiri. Ya, kami harus mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin biayanya juga akan lebih mahal. Tantangan penanganan narkoba di Maluku juga diperhadapkan dengan belum adanya tempat rehabilitas narkotika. Hal ini senada dengan yang diungkapkan Steffi F. Patiasina selaku PLH BNNP Maluku. Pihak BNNP Maluku selama ini menggunakan fasilitas rumah sakit daerah untuk rehabilitasi dan rawat inap pengguna atau pencandu narkoba. Selama ini rehabilitasi pencandu narkoba masih terpusat di Makassar. Belum adanya akses yang mudah ke balai rehabilitasi di Maluku berdampak pada sulitnya memutus rantai penyalahgunaan narkoba ataupun memutus penggunaan narkoba tidak kembali menggunakannya. Sebelumnya, BNNP Maluku pernah menggagas pengadaan pusat balai rehabilitasi di wilayah ini, namun hingga kini belum juga membuahkan hasil. Jadi kalau untuk daerah Maluku, Papua, sampai dengan Makassar itu sarana rehab itu ada di sana di Makassar. Tapi kalau untuk kita sendiri, untuk konsultasi, kemudian pemeriksaan sementara itu ada di SKD. Berarti sampai sejauh ini belum ada rehabilitas di Maluku ya? Belum ada. Itu maka kita harapkan peran serta pemerintah dalam hal membantu pengadaan sarana rehabilitasi. Kita harapkan kalau memang di Maluku ini sudah banyak pemakai, berarti kita harapkan mereka bisa direhab. Nah, saat ini keterbatasan kita adalah sarana rehabnya belum ada. BNNP Provinsi Maluku juga terus memerangi dan melakukan tindakan pencegahan narkoba dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk generasi muda, di antaranya sahabat narkoba dan lembaga anti narkoba yang ada di Kota Ambon. LAN atau Lembaga Anti Narkotika di Ambon yang telah ada sejak tahun 2020 terus terlibat dalam pencegahan peredaran narkotika melalui program-programnya yang melibatkan generasi muda, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi anti narkoba ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Ambon. Kami memberikan motivasi kepada siswa-siswa maupun siswa baru yang dari SMP SMA maupun SD ke SMP. Di situ kami ajak ke kepala sekolah untuk bagaimana memberikan ruang dan waktu kepada kami lembaga tidak untuk memberikan sosialisasi kepada siswa terkait dengan bahaya narkoba itu. Lembaga Anti Narkotika Kota Ambon saat ini beranggotakan kurang lebih dari 60 orang. Terdiri dari elemen masyarakat, generasi muda, pegawai ASN, TNI, dan Polri. Tim Liputan TVRI Maluku melaporkan.